Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini udah gak sabar mau dihitan ini adik-adik ini. Udah gak sabar kan? Udah gak sabar? Baik. Jadi Pak Ustadz gak lama-lama ya, soalnya adik-adik udah gak sabar mau dihitan. Yang kami hormati pengurus RW 10 Sulandrik yang diwakili oleh Bapak Muhammad Busnawan, yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas Bapak Haji Didi Suwartono dan jajaran pengurus DKM Masjid Al-Ikhlas, yang kami hormati Ketua Panitia Abu Hajah Jenny dan tim kepanitiaan. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dhurriyyati. Qala la yanalu ahdil zalimin. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه الفطرة خمس أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد ونفخ الإبط وتقليب الأظفار وقص الشارب. رواه البخاري ومسلم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk berkumpul di Masjid Al-Ikhlas Sulandrik yang kita cintai ini dalam rangka menjalankan salah satu dari kegiatan DKM Masjid Al-Ikhlas, yaitu menyelenggarakan acara hitanan massal. Mudah-mudahan kita berdoa acara hitanan massal pada hari ini dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada uswatun hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat serta umat beliau yang tetap istiqomah di atas jalan kebenaran hingga yaumul qiyamah. Baik Bapak Ibu, adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengawali tausiah singkat kami pada pagi hari ini, kami akan menceritakan sedikit sejarah bermulanya khitan. Ada yang tahu kapan khitan dimulai? Dari sejak zaman siapa? Apakah kita dimulai sejak zaman Nabi Muhammad atau bahkan jauh sebelum Rasulullah SAW diutus oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul? Khitan sudah ada. Ada yang tahu? Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang mengatakan khitan sudah dimulai sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Jadi di awal ketika Nabi Adam diturunkan oleh Allah ke dunia, maka saat itu pula Allah memerintahkan Nabi Adam untuk khitan. Ya. Kemudian khitan ini tetap dilanjutkan di zaman Nabi berikutnya, yaitu Nabi siapa? Setelah Nabi Adam, Nabi siapa? Nabi Idris alaihissalam. Kemudian dilanjutkan ke Nabi berikutnya, Nabi siapa setelah Nabi Idris? Nabi Nuh alaihissalam. Pintar, Nabi Nuh alaihissalam. Setelah zaman Nabi Nuh, kemudian banyak manusia pada saat itu mulai melupakan yang namanya khitan. Jadi nggak ada lagi yang berkhitan. Ya, manusia udah lupa dengan syariat kita. Baru kemudian di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, setelah usia beliau, Nabi Ibrahim menginjak usia 80 tahun. Bayangkan, berapa? 80 tahun. Baru kemudian Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk berkhitan. Dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Ikhtatana Ibrahim alaihi salam inda samanina sanah." Nabi Ibrahim berkhitan di usia 80 tahun. Adik-adik tadi usianya berapa tahun? 3 tahun sampai yang paling besar tadi berapa? 11 tahun. Ada yang usianya 80 tahun di sini? Nah, ada yang
nggak apa-apa. Walaupun sudah dewasa belum dihitan itu bukan menjadi penghalang. Buktinya apa? Nabi Ibrahim usia 80 tahun baru kemudian Allah perintahkan untuk berkhitan. Dengan apa Nabi Ibrahim berkhitan? Dalam hadis disebutkan bil qodun. Apa itu qodun? Kapak. Dengan apa? Kapak. Tahu nggak kapak? Kapak itu yang biasa buat nebang pohon itu apa? Kalau zaman sekarang, alhamdulillah, coba nanti tanya Pak Dokternya. Pak Dokter, nanti anak-anak dihitan pakai kapak atau pakai apa Pak Dokter? Pakai kapak. Nah, zaman sekarang alatnya sudah canggih. Hari ini hitan, besok udah main futsal, main bola di lapangan. Ya, kenapa? Karena alatnya sekarang udah canggih, lebih memudahkan, lebih menjadikan kalian nyaman untuk dihitan. Beda zaman dulu. Kalau zaman dulu pakai kapak, pakai gunting, pakai apa lagi? Pisau, pakai gergaji, ya kan? Pakai golok, ya. Makanya tadi kalau Pak Haji Aidil bilang, Pak Haji, Pak Haji siapa? Tohar tadi bilang zaman dulu kan anak-anak takut nih mau dihitan. Kalau anak zaman sekarang santai. Kenapa? Karena hitannya zaman sekarang alatnya lebih canggih, jadi lebih enak, lebih nyaman, nggak kerasa sakit sama sekali. Yakin nanti coba ketika dihitan. Ustaz yakin insya Allah nggak ada yang nangis, ya. Siap untuk tidak nangis ketika dihitan? Siap. Siap untuk kuat? Siap. Baik. Itu sejarah awal mula adanya hitam. Adik-adik sekalian dirahmati Allah, ada 3 hikmah kenapa kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk berhitan. Di dalam sebuah kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, beliau mengatakan ada 3 hikmah. Yang pertama, sebagai bentuk ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam menjalankan sunnah yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Di dalam ayat yang kami bacakan tadi di pembukaan, Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 124, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Allah menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa kalimat. Di antara kalimat yang diuji oleh Allah adalah kalimat perintah. Perintah untuk apa? Para ulama mengatakan di antaranya perintah untuk berhitan. Maka dengan kalian berhitan sama saja kalian telah mentaati perintah Allah dan mengikuti sunnah yang telah dicontohkan oleh siapa tadi? Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian yang kedua, dengan kita berhitan, insya Allah kita akan menjadi fitrah. Apa itu fitrah? Ada yang tahu? Nggak tahu? Fitrah itu kembali suci, bersih. Karena dalam hadis Rasul mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Anak itu lahir ke dunia dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci, gak punya dosa. Begitu juga hitan itu juga termasuk fitrah. Maksudnya apa? Kita dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih. Apalagi di dalam agama ini kita diperintahkan untuk menjaga kesucian, diperintahkan untuk menjaga apa? Kebersihan. Ya, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat suka dengan orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Kemudian dalam hadis Rasulullah juga bersabda, at-tahuru syatrul iman. Karena bersuci, kebersihan itu bagian dari apa, adik-adik? Bagian dari iman. Maka dengan kita berhitan, insya Allah kita akan kembali fitrah, akan kembali suci, akan kembali bersih. Bersih lahiriah dan juga bersih batiniah. Secara lahir, secara fisik kita bersih, secara batin hati pun kita bersih. Kemudian
faedah yang ketiga, dengan kita beriman insya Allah akan mengurangi segala penyakit-penyakit atau risiko penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kelamin kita atau yang berhubungan dengan kemaluan kita. Coba nanti tanya kepada ahlinya, kepada tenaga medis, Pak Dokter. Pasti orang yang beriman itu lebih sehat daripada orang yang tidak berhitan. Karena menurut penelitian, ternyata orang yang banyak terjangkit penyakit resiko atau penyakit kelamin itu kebanyakan orang-orang yang tidak berhitan. Beda dengan orang-orang yang berhitan, dia lebih mudah mengurangi terjangkit penyakit resiko-resiko penyakit kelamin. Baik, adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tadi 3 manfaat atau faedah dengan kita berhitan. Sekali lagi sebelum Bapak tutup, Bapak mau nanya nih adik-adik, sudah siap belum untuk dihitan? Coba sekali lagi, sudah siap belum untuk dihitan? Siapa yang sudah siap angkat tangan? Wih, alhamdulillah semuanya sudah siap. Yang paling kecil tadi mana? Sudah siap untuk dihitan? Sudah, alhamdulillah. Janji nggak nangis ya? Kalau mau nangis nanti di rumah aja. Ya, kalau di sini nanti nangis kelihatan sama temennya, malu. Jangan nangis. Insya Allah tidak sakit. Oke, baik adik-adik sekalian dirahmati Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita tutup tausiah kita pada pagi hari ini dengan doa. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kemudahan, kelancaran dan keridhaannya kepada kita semua dengan terselenggaranya acara hitanan masal ini. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan juga kepada para donatur yang telah mendonasikan sebagian dari hartanya untuk mensukseskan acara ini. Mudah-mudahan mereka diberikan ganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganti yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma lakal hamdu, Allahumma lakal hamdu, Allahumma lakal hamdu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wata ya qadhil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna, Rabbana ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahlan. Ya Allah, berikanlah kemudahan kepada kami ya Allah di dalam menyelenggarakan acara ini ya Allah. Ya Allah, berikanlah kelancaran kepada kami di dalam menyelenggarakan acara ini ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan, kesabaran kepada kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kemudahan kepada kami ya Allah. Ya Allah, ridhoilah segala langkah-langkah kami di dalam menyelenggarakan acara ini ya Allah. Ya Allah, berikanlah keridhaan-Mu kepada kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak yang pada hari ini kita menjadi anak-anak yang saleh ya Allah, menjadi anak-anak yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tuanya ya Allah, menjadi anak-anak yang bermanfaat bagi bangsa dan nusa serta agama ini ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya mas kami kepada Allah, kami akhiri dan kami tutup tausiah singkat pada pagi hari ini dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.